Baik pemirsa, terima kasih masih di Fokus Media. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di topik kali ini. Dan yang kedua nih ada ratusan warga binaan baik narapidana maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lubuk Linggau melakukan perekaman EKTP. Ini bagaimana nih tanggapannya? Mungkin dari Kak Alpan untuk terlebih dahulu. Ya, beberapa hari lalu memang ada perekaman ya EKTP yang dilakukan di Sdukcapil, Dinas Pendidikan, pencatatan Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil ya, melakukan perekaman EKTP bagi warga binaan di lapas. Di sini kita melihat bahwasanya apa yang dilakukan di Sdukcapil itu adalah ingin mensinkronkan agar semua masyarakat itu mendapatkan hak pilih ya pada saat pemilu 2019 ini. Tentu kita mengapresiasi KPU, Disdukcapil, Bawaslu sedang bergiat-giatnya agar seluruh masyarakat ini mendapatkan hak pilih. Jangan sampai ada yang namanya golongan putih atau golput ya. Nah, dari kita menyikapi bahwasanya sudah seharusnya memang yang harus dilakukan pihak penyelenggara untuk melakukan perekaman ini. Kita bisa melihat bahwasanya yang sedang ada kontra-kontranya aja nih. Ya, bahwasanya orang gila aja ya diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan. Nah, apalagi ini warga lapas ya yang tentu memiliki hak pola pikir yang tidak sama seperti orang gila. Jadi ada semacam tumpang tindih apabila warga lapas tidak mendapatkan hak pilihnya, sedangkan orang gila itu mendapatkan hak pilihnya. Nah, tentu mengenai berapa jumlah pemilihnya nanti itu tentu dimiliki oleh pihak KPU ya, berapa saja TPS yang dibuatkan di situ. Mungkin ini saja dulu Widi. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Mbak Uli. Baik, sebenarnya tugas KPU sekarang kan lagi berat ya, karena mereka harus mencapai target partisipasi pemilih itu untuk pemilihan umum 17 April 2019 nanti itu harus mencapai 77% lebih. Artinya naik 2% dari target sebelumnya. 2% dalam hitungan rakyat Indonesia kan luar biasa ya. Jadi sebisa mungkin seluruh warga negara yang berusia 17 tahun ke atas itu menyalurkan hak pilihnya dan datang ke TPS pada 17 April 2019 nanti. Di lapas itu hak suaranya sangat banyak ternyata. Ada lebih kurang 1.000. Untuk Kabupaten Murah saja ada 419 warga binaan, yang dari Kabupaten Muratara ada 171 orang, terus dari Kota Lubuk Linggau 203 orang. Ini semuanya ada di lapas kelas 2A Kota Lubuk Linggau. Jadi kami apresiasi program dari Kemenkumham yang meminta KPU untuk mendata teman-teman yang ada di lapas kelas 2A. Ini semua dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi pemilih agar bisa mencapai 77% lebih di pemilu 2019. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Uli. Mungkin ada tanggapan dari Kak Yasin. Ya, ini kan TPS khusus itu yang dibuat di lapas oleh KPU. Ini merupakan tugas berat membagi KPPS terutama nanti pada saat hari pencoblosan. Karena di situ di lapas itu bukan satu kelompok warga. Maksudnya di situ ada warga Musirawas, ada Muratara, ada Lubuk Linggau. Mungkin juga ada dari provinsi lain. Nah, kalau dia dari provinsi lain, artinya dia hanya bisa memilih satu untuk presiden. Kalau dia dari provinsi dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan, artinya dia hanya dua, pemilihan presiden dan DPRD. DPD-nya juga kalau dia bukan wilayah dapil Sumsel dia nggak bisa kan. Nah. Oh ya, satu lagi, dia selain itu dia juga memilih DPD kalau dia dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan. Kalau dia dalam wilayah Kota Lubuk Linggau artinya dia akan memilih 5 ya, DPD, DPR RI, Presiden, DPRD provinsi dan DPRD kota. Kalau dia di warga Musirawas artinya dia tidak memilih DPRD-nya, tidak memilih, artinya dia memilih 4 tadi. Nah, begitupun dia kalau warga Muratara kan. Artinya ini harus lebih selektif. Artinya tim panitia itu benar-benar memperhatikan dia ini warga mana. Jangan sampai nanti dia
warga Musirawas, warga Musirawas dapat memilih DPRD kota, atau dia bukan warga wilayah Sumatera Selatan, tapi dia dapat memilih ini Sumatera Selatan. Ini kan menjadi ini kurang bagus, ya, akan bisa tadi over ya, jadi polemik. Jadi harus benar-benar selektif. Jadi timnya harus dibagi, ini dilihat dulu KTP-nya kan. Kalau selama ini kan kita cukup membawa surat undangan, kan, surat undangan. Nah, dengan adanya sistem yang baru ini yang dilapas di data sedemikian rupa ini, artinya dia lebih selektif. Kalau dulu kan yang di wilayah situ saja yang didata, misalnya dia warga Linggau, berarti dia memilih itu, yang lain enggak kalau dulu. Kalau sekarang kan semua diberikan. Kalau dia wilayah di luar Sumatera Selatan, kalaupun dia punya bukti KTP kan dia bisa memilih. Nah, jadi artinya dia hanya memilih untuk presiden kalau dia bukan wilayah Sumatera Selatan. Mungkin itu aja. Ada tambahan lagi dari Mbak Uli atau Kak Elvan? Mungkin KPU atau Bawaslu mempunyai tugas cukup berat ya, melihat sistematis pemilu yang ada di lapas ini. Ya kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingin lah ya. Jangan sampai ada tumpang tindih ataupun pembengkakan DPT pemilihnya nanti, surat suaranya itu. Mungkin itu aja, Widi. Oke, terima kasih. Dan memang secara garis besar bisa kita tarik kesimpulan, meskipun mereka berstatus sebagai narapidana ataupun tahanan, mereka juga masih berstatus sebagai warga Indonesia yang tentunya masih memiliki hak dan kesempatan untuk mengutarakan apresiasi mereka di pemilu tahun 2019 nanti. Nah, baik, kita bisa jeda sebentar, Pak ya. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita. Jadi tetap di Fokus Media.